Film ini bermula dari seorang remaja yang terbawa ke atas oleh sebuah lift. Setelah lift terbuka, ia pun disambut oleh para remaja lain yang memanggil namanya dengan sebutan anak baru. Karena panik, si anak baru mencoba berlari dan berharap bisa kabur dari sana. Tetapi hal itu sia-sia, karena ia sekarang berada di tempat misterius yang dikelilingi oleh tembok raksasa. Setelah kejadian itu, si anak baru dikurung dalam sebuah sangkar agar dia tidak mencoba kabur lagi. Lalu seorang remaja datang dan membuka sangkar tersebut dan menanyakan dari mana anak baru itu berasal. Mendengar pertanyaan itu, ia menjadi kebingungan. Karena ia tak bisa mengingat apapun, sehingga si remaja yang bernama Albi itu mencoba menenangkan si anak baru dengan mengatakan bahwa semua orang yang ada di sini bernasib sama seperti dirinya. Albi lalu mengajaknya berkeliling sambil menceritakan bahwa mereka harus bertahan hidup dengan cara berkebun. Setiap sebulan sekali, lift itu membawa orang baru serta beberapa persediaan yang bisa mereka gunakan. Si anak baru yang merasa penasaran pun mencoba bertanya siapa yang mengirim mereka ke dalam tempat misterius tersebut. Namun sayangnya Albi tak bisa menjawab pertanyaan itu. Di tempat ini Albi mengatakan bahwa mereka memiliki 3 peraturan yang harus dipatuhi. Setiap orang harus melakukan pekerjaan mereka masing-masing sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kedua, mereka tak boleh melukai sesama rekan yang mereka sebut sebagai gledder. Ketiga, tidak ada yang boleh pergi melewati tembok, karena di dalam sana terdapat sesuatu yang bisa membunuh mereka dalam sekejap. Meski semua orang dilarang keluar dari tembok, si anak baru masih penasaran dengan apa yang ada di luar sana. Sehingga salah satu remaja yang bernama Cuk berusaha menghentikannya agar mereka tak dimarahi oleh Albi karena telah melanggar peraturan. Di sana mereka sempat bertemu dengan 2 orang yang baru saja kembali dari dalam tembok, yang mana hal itu membuat si anak baru menjadi semakin penasaran. Mengapa mereka berdua boleh pergi melewati tembok? Cuk kemudian menjelaskan bahwa hanya ada beberapa orang yang disebut sebagai pelari yang boleh melewati tembok tersebut. Saat mendengar kata labirin, ia menjadi semakin penasaran dengan apa yang ada di balik tembok itu. Dan pada akhirnya ia pun dihentikan oleh seorang remaja yang bernama Galih, yang menyuruhnya untuk segera menjauh dari tembok. Tiba-tiba tembok itu mulai menutup dengan sendirinya, dan membuatnya tersadar bahwa ia tidak bisa sembarangan memasuki labirin tersebut. Ketika malam tiba, para gledder membuat api unggun untuk berpesta. Sementara seorang remaja lain bernama Note mengajak si anak baru untuk mengobrol. Note menceritakan tentang seorang pelari bernama Minho, yang merupakan ketua dari seluruh kelompok pelari di sana, di mana setiap hari para gledder selalu menelusuri labirin itu selama 3 tahun. Sejak pertama kali ia datang ke tempat itu, setiap hari tembok-tembok yang ada di dalam labirin itu selalu berubah-ubah. Dan jika para pelari tak bisa kembali tepat sebelum tembok itu menutup, maka sudah dipastikan mereka akan mati karena ada makhluk misterius bernama Griefer yang siap membunuh mereka. Si anak baru justru tertarik untuk menjadi seorang pelari, yang membuat Gali menantangnya agar si anak baru itu bisa menunjukkan kemampuan miliknya. Di dalam duel ini, siapapun yang berhasil mendorong musuhnya keluar dari lingkaran, maka ia akan menjadi pemenang. Permainan pun dimulai, dan mereka mulai saling mendorong satu sama lain agar bisa menjadi pemenang. Dengan tubuh yang dimiliki Galih, ia akhirnya mampu membanting si anak baru dengan sangat mudah. Tetapi tanpa disadari, bantingan itu justru membuat si anak baru berhasil mengingat namanya kembali. Dan ia bernama Thomas. Para gledder lain pun langsung merayakan hal itu bersama-sama. Lalu ketika Thomas hendak tidur, entah mengapa ia justru memimpikan hal-hal aneh. Seperti ada suara perempuan yang terus-menerus mengatakan bahwa Thomas kini telah menjadi bagian dari keluarga mereka. Saat Thomas sedang bekerja bersama untuk berkebun, Note meminta Thomas mengambil pupuk di dalam hutan. Tiba-tiba seorang pria bernama Ben mencoba menyerang dirinya. Thomas pun berusaha melawan balik serangan tersebut.
Sehingga ketika Thomas berhasil keluar dari dalam hutan, para remaja pun menghentikan Ben. Di sana mereka menyadari bahwa Ben telah tersengat oleh Driver, yang membuat dirinya terinfeksi oleh virus mematikan yang bisa mengubah dirinya menjadi zombie. Sehingga Albi pun menyuruh mereka untuk memasukkan Ben ke dalam sangkar. Thomas lalu menceritakan bahwa sebelum menyerangnya, Ben sempat mengatakan tentang hal-hal aneh seperti ia pernah melihat Thomas sebelumnya. Bahkan ia juga menyalahkan Thomas atas apa yang terjadi pada mereka. Tak lama kemudian pintu labirin mulai menutup, dan para glider lain pun memaksa Ben untuk masuk ke dalam labirin sendirian. Karena mereka tak ingin virus yang ada di dalam tubuh Ben menyebar dan menginfeksi yang lain. Malamnya Thomas kembali bermimpi tentang hal-hal aneh. Pagi harinya Albi dan Minho pergi menuju ke dalam labirin. Padahal Albi bukan seorang glider. Namun Newt meyakinkan bahwa mereka pasti baik-baik saja karena Albi merupakan orang pertama yang datang ke labirin ini. Sehingga ia pasti jauh lebih berpengalaman dari para glider lainnya. Singkat cerita, hari pun mulai sore. Dan saat pintu labirinnya hendak menutup, Minho datang sambil menggendong Albi. Sehingga membuat Thomas memutuskan untuk ikut masuk ke dalam labirin tersebut, agar ia bisa membantu mereka berdua. Meski Albi telah tersengat oleh Driver, Thomas mengatakan pada Minho bahwa ia tak ingin meninggalkannya begitu saja. Dan pada akhirnya mereka berusaha mencari tempat persembunyian yang bisa digunakan untuk berlindung dari serangan Driver. Mereka lalu mencoba menyembunyikan Albi di antara tanaman rambat yang tumbuh pada dinding labirin. Tiba-tiba Minho melihat ada salah satu Driver yang datang. Ia pun langsung pergi meninggalkan Thomas di sana. Sementara Thomas berusaha bersembunyi di balik tanaman, sambil menahan tali agar Albi tidak terjatuh. Setelah Thomas berhasil menyembunyikan Albi, tanpa disadari tiba-tiba dari belakang muncul salah satu Driver yang langsung menyerang dirinya. Ia pun berusaha berlari sekuat tenaga. Thomas lalu memancing Griever tersebut menuju tempat yang lebih sempit. Dan saat dindingnya mulai menutup, ia berlari agar selamat dari kejaran Griever. Singkat cerita, setelah labirin itu terbuka kembali, para glider mengira Thomas, Minho dan Albi tak mungkin selamat dari labirin. Namun tanpa disadari mereka masih hidup. Bahkan mereka berhasil membunuh salah satu Griever. Padahal sebelumnya tak ada yang mampu bertahan hidup dalam labirin setelah bertemu makhluk itu. Meski Thomas adalah satu-satunya orang yang pernah membunuh Griever, Gali tetap ingin Thomas dihukum karena ia telah melanggar peraturan yang sudah mereka buat. Tapi Newt dan Minho berpihak pada Thomas karena mereka sadar dengan kemampuan yang dimilikinya. Minho kemudian menyarankan agar Thomas diberi tugas sebagai glider. Saat sedang berdiskusi, Liv kembali dan membawa seorang wanita, padahal selama ini Liv tersebut hanya membawa laki-laki saja. Meski gadis itu belum sadar, ia terus-menerus memanggil nama Thomas yang membuat semua orang penasaran. Namun Thomas tak bisa menjelaskan siapa dia sebenarnya karena ingatannya yang hilang. Setelah kejadian itu, Thomas mengatakan pada Minho bahwa dia ingin kembali masuk dalam labirin untuk mengecek apa yang ada dalam tubuh Griever yang berhasil mereka bunuh sebelumnya. Minho menyetujui hal itu, ia pun mengajak yang lain untuk ikut mencari Griever itu. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menemukan tubuh Griever tersebut, dan ketika Minho mengecek tubuh Griever itu, ia menemukan benda aneh yang bertuliskan nomor 7. Lalu ketika mereka kembali dari labirin, Minho mengajak Thomas ke markas miliknya untuk menunjukkan sebuah miniatur labirin, dan berkata bahwa ia berhasil membuat peta labirin itu. Namun Minho meminta Thomas untuk tidak memberitahu para glider lain. Ia tak ingin mereka jadi panik, dikarenakan labirin itu tidak memiliki jalan keluar. Minho mengatakan bahwa di setiap ujung labirin terdapat angka 1 sampai 8. Tampaknya labirin itu memiliki pola yang sama sehingga Minho bisa tahu jalan mana yang akan dia lalui setelah labirin itu berubah-ubah. Kemudian para glider lain melaporkan bahwa wanita tersebut sudah bangun. Akan tetapi dia tidak mempercayai siapapun. Kemudian Thomas naik ke atas menara dan meyakinkan wanita tersebut bahwa mereka bukanlah orang jahat. Thomas lalu menceritakan semua yang terjadi di dalam labirin tersebut. Kemudian mereka menyadari bahwa mereka berasal dari tempat yang sama dan mimpikan hal yang sama. Ia juga menyerahkan 2 tabung serum yang bertulis Wisiket yang ia temukan dalam saku celananya. Thomas lalu menyadari bahwa serum itu bisa menyembuhkan Aldi yang terinfeksi virus dari Griever. Setelah menyuntikkan serum itu ke Albi, kemudian tubuh Albi menjadi lebih tenang.
Akan tetapi Gali masih tidak suka dengan kehadiran Thomas, sehingga ia pun menghukum Thomas dengan memasukkannya ke dalam sangkar, karena ia telah melanggar banyak sekali peraturan. Di saat Gali sudah pergi, Chuck tiba-tiba datang sambil membawa beberapa persediaan makanan, karena ia tahu bahwa Thomas belum makan sama sekali. Di sana Chuck memberikan sebuah boneka kayu pada Thomas, sambil mengatakan, jika Thomas berhasil keluar dari labirin, ia harus menyerahkan boneka kayu tersebut pada keluarga Chuck, meski sebenarnya ia juga tidak memiliki ingatan tentang keluarganya sama sekali. Thomas justru mengembalikan boneka kayu itu karena ia ingin Chuck memberikan pada keluarganya sendiri setelah mereka berhasil keluar dari labirin tersebut. Keesokan harinya, Minho mengajak Thomas untuk masuk ke dalam labirin, menuju ke tempat yang memiliki dinding dengan angka 7. Karena mereka berpikir alat misterius dari tubuh driver itu bisa menunjukkan jalan keluar. Mereka berdua pun segera berlari menjelajahi labirin itu satu persatu dengan dinding yang bertuliskan angka 7. Di dalam tempat itu mereka menemukan sepotong kain yang sebelumnya dipakai oleh Ben. Hal itu membuat mereka yakin bahwa Ben pasti dibawa oleh driver yang telah mereka bunuh sebelumnya. Saat mereka sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba alat itu mulai mengeluarkan bunyi yang bisa menunjukkan arah. Dan setelah mereka berdua mengikuti kemana arah suara tersebut, mereka pun tiba di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi oleh Minho. Tiba-tiba pintu yang ada di sana mulai terbuka. Mereka berdua mencoba masuk ke sebuah lubang yang berada di ujung ruangan. Tetapi saat benda yang ada di dalamnya mulai melakukan scanning, pintunya mulai tertutup lagi, yang membuat mereka berdua terpaksa lari dari sana. Setelah itu Thomas dan Minho memberitahu para glider lain tentang jalan keluar yang baru saja mereka temukan. Tetapi Gali masih saja tidak bisa mempercayai Thomas. Dan bahkan dia juga mengatakan ada kemungkinan bahwa jalan keluar itu hanyalah jebakan, yang bisa membuat mereka dalam bahaya. Saat Thomas dan Gali sedang berdebat, Teresa tiba-tiba datang dan berkata Albi sudah sadar. Hal itu menandakan bahwa serum yang dibawa oleh Teresa sebelumnya benar-benar bisa melawan infeksi virus. Di sana Albi mengatakan bahwa ia telah mendapatkan ingatannya kembali. Bahkan ia juga bertanya mengapa Thomas datang kemari. Padahal dirinya merupakan salah satu karyawan The Weeknd yang telah mengirim para glider ke labirin tersebut. Tanpa disadari tiba-tiba para glider yang sedang berjaga mengatakan bahwa pintu labirinnya tidak mau menutup, meski hari sudah mulai malam. Yang membuat mereka semua khawatir karena para driver selalu muncul ketika malam tiba. Thomas dan Minho berencana untuk mengambil persediaan senjata. Namun tiba-tiba para driver itu mulai muncul dari balik labirin dan langsung menyerang semua orang yang ada di sana. Saat Thomas dan yang lain berusaha kabur dari salah satu driver, Minho dan para glider lain mencoba membantu Thomas dengan cara menahan serangan driver tersebut. Akhirnya mereka semua berhasil bersembunyi di salah satu bangunan. Meski begitu, para driver lainnya berhasil menemukan keberadaan mereka. Dan para driver itu sedang mengincar Albi. Ketika mendapatkan Albi, tiba-tiba para driver itu langsung pergi dan menghilang. Setelah kejadian itu Thomas pun menyadari bahwa para driver itu tak ingin Albi membongkar semua rahasia. Karena sebelumnya ia berhasil mendapatkan ingatannya kembali. Thomas pun mencoba menusukkan virus milik driver itu ke dalam tubuhnya sendiri. Dan berharap ingatannya juga bisa kembali seperti Alb. Keesokan hari saat Thomas sudah sadar, ia mengatakan bahwa dirinya berhasil mendapatkan ingatannya kembali. Ia pun menceritakan alasan mengapa mereka semua dimasukkan ke dalam labirin ini. Tampaknya Weeknd menggunakan mereka sebagai bahan eksperimen, yang nantinya hasil dari eksperimen itu akan dijadikan sebagai bahan pembuatan vaksin, yang bisa menghentikan penyebaran wabah virus mematikan. Thomas juga mengatakan bahwa sebenarnya ia dan Teresa merupakan salah satu karyawan Weeknd. Akhirnya mereka juga dikirim ke dalam labirin tersebut oleh para atasan. Meski begitu, Neo tidak peduli dengan masa lalu mereka karena mereka semua sekarang memiliki tujuan yang sama, yaitu keluar dari labirin, sehingga mereka bisa bekerja sama untuk menemukan jalan keluar. Namun sebelum itu mereka harus mengurus Galih terlebih dahulu, karena saat ini Galih yang menggantikan Albi sebagai pemimpin. Galih berencana mengorbankan mereka berdua pada Griever, karena ia menganggap mereka berdua yang sudah memancing kemarahan para driver. Tanpa disadari Thomas dan yang lain tiba-tiba melakukan serangan balik dan berhasil menguasai keadaan, lalu sebelum pergi Thomas sempat mengatakan bahwa mereka berencana keluar dari labirin tersebut. Hal itu membuat beberapa glider lain memutuskan untuk bergabung dengan Thomas. Namun Galih tidak mengikuti Thomas.
Akhirnya Thomas dan yang lain pun pergi meninggalkan Galih. Mereka tiba di depan ruangan yang Thomas dan Minho temukan sebelumnya. Di sana ada salah satu driver yang sedang menjaga pintu. Mereka pun berusaha menerobos masuk dengan cara menyerang driver itu. Lalu driver lain pun mulai mendatangi mereka. Thomas dan yang lain berusaha menahan driver itu. Sementara Chuck dan Teresa mencoba membuka pintu keluarnya dengan memasukkan kode berdasarkan urutan dari 8 angka yang ada di dalam labirin. Setelah memasukkan kode yang dikatakan oleh Minho, mereka akhirnya berhasil membuka pintunya yang membuat seluruh gerbang yang ada di ruangan itu mulai menutup dan menghancurkan para Griever. Meski merasa ketakutan, Thomas dan yang lain mencoba memberanikan diri untuk mencari jalan keluar, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan di mana terdapat banyak sekali ilmuwan yang tergeletak dengan bekas luka tembakan di tubuh mereka. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah rekaman milik seorang dokter bernama Avapag yang mencoba menjelaskan tentang munculnya wabah virus mematikan bernama Flare akibat meningkatnya radiasi matahari. Sehingga Dr. Avapag pun memulai sebuah eksperimen pada para remaja dengan menaruh mereka ke dalam lingkungan yang sangat keras, seperti labirin, agar tubuh mereka bisa beradaptasi menjadi lebih kuat dari manusia biasa. Bahkan mereka juga memiliki sistem kekebalan tubuh yang bisa menahan infeksi dari virus tersebut. Banyak orang yang menganggap bahwa eksperimen ini merupakan eksperimen yang berbahaya, sehingga mereka pun menyerang fasilitas weekend itu tepat sebelum Dr. Avapag berhasil menemukan vaksin. Setelah melihat rekaman itu, Thomas mengajak semua orang pergi keluar dari sana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba Galih datang dan langsung menodongkan sebuah pistol ke arah Thomas. Saat mereka sadar bahwa Galih tak bisa berpikir dengan jernih karena terinfeksi oleh virus, Minho melemparkan sebuah tombak ke arah Galih. Sayangnya Minho terlambat karena Galih berhasil menembak Chuck yang mencoba melindungi Thomas. Chuck pun menitipkan boneka kayu miliknya pada Thomas dan berharap Thomas bisa memberikan boneka itu pada keluarganya. Akhirnya pun mati. Setelah itu, beberapa tentara datang dan membawa Thomas dan yang lain pergi menggunakan sebuah helikopter dan mengatakan bahwa mereka datang untuk menyelamatkan para remaja yang dijadikan sebagai bahan eksperimen. Mereka sangat lega karena berhasil keluar dari labirin yang mematikan itu. Akan tetapi, tanpa disadari oleh mereka, ternyata semua ini merupakan bagian dari rencana Dr. Avapag yang tampaknya akan membawa Thomas dan yang lain menuju ke tempat eksperimen selanjutnya. Dan film pun berakhir.